Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Dialog Resepsi Milad Muhammadiyah ke-112 dengan tema Muhammadiyah dan Salafi. Bersama saya Fatimah Nur Muhammad. Salam hormat kepada para hadirin dan tamu undangan, ayahanda dan ibunda dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, dan para tamu undangan yang telah berkenan hadir dan meramaikan resepsi milad Muhammadiyah ke-112, menghadirkan kemakmuran untuk semua. Baiklah, berbicara tentang Muhammadiyah dan Salafi, dua kelompok Islam yang cukup besar pengaruhnya di Indonesia dan sama-sama memiliki tujuan mulia, yaitu memurnikan kembali ajaran Islam pada tempatnya. Nah, pada malam hari ini kita akan berdiskusi dan berkenalan lebih dekat dengan makna Muhammadiyah dan Salafi itu sendiri, dan bagaimana pengaruhnya kedua kelompok tersebut di Indonesia. Tentunya dengan narasumber pada malam hari ini yang luar biasa, jauh-jauh datang dari Jogja untuk berdialog bersama para warga Muhammadiyah di Kota Surakarta. Beliau adalah Ustadz Muhammad Utama Al-Faruqi, LC, MPD, merupakan lulusan Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, dan saat ini masih menempuh pendidikan doktoral di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini, beliau menjabat sebagai tim asistensi Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan juga sebagai tim penyusun tafsir At-Tanwir Juz 14 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Luar biasa sekali bukan? Boleh diberikan tepuk tangannya terlebih dahulu, Bapak Ibu hadirin sekalian. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita sambut bersama Ustadz Muhammad Utama Al-Faruqi, LC, MPD. Silakan berkenan Ustadz untuk naik ke atas panggung. Baik, sudah ada di hadapan Bapak Ibu sekalian pemateri kita pada malam hari ini yang akan membicarakan soal Muhammadiyah dan Salafi. Sebelumnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh datang dari Jogja ke Solo. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, walaupun tadi sempat hujan, gerimis, tapi tetap datang ke sini, luar biasa. Baik Ustadz, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang Muhammadiyah dan Salafi, mungkin boleh dijelaskan lebih detail Ustadz terkait apa Muhammadiyah dan Salafi, lalu perbedaan-perbedaannya itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Fatimah ya namanya. Ya, kalau kita bicara tentang Muhammadiyah dan Salafi itu kadang ada miripnya, kadang ada bedanya. Akan tetapi kan kita di Muhammadiyah tidak diajarkan untuk membenci orang, apalagi memusuhi orang. Betul. Iya. Nah, Muhammadiyah itu kita tahu bahwa dia organisasi Islam modern terbesar di Indonesia. Sedangkan Salafi dalam hal ini, konteks ini adalah kelompok. Jadi kelompok, ada suatu kelompok namanya Salafi. Salafi ini dari bahasa Arab, yaitu salaf, yang telah lalu, yang telah berlalu. Karena kelompok Salafi itu, mereka dalam pendekatan keislamannya hanya menggunakan satu, yaitu pendekatan bayani atau tekstual. Kalau Muhammadiyah pendekatannya tiga, bayani atau tekstual dengan dalil hadis, dalil Quran dan hadis, burhani dengan keilmuan umum dengan logika, epistemologi, dan irfani yaitu intuisi.
Nah, kan gitu. Itu yang paling pokok gitu. Cuma kan nanti dalam perkembangannya, dalam prakteknya nanti berpengaruh kepada yang lain-lain. Kalau Muhammadiyah dalam dakwahnya luas gitu, tidak hanya tentang ceramah, tidak hanya tentang nasihat, tapi juga membangun sekolah, membangun perguruan tinggi, membangun rumah sakit, itu juga bagian dari dakwah Bilhal Muhammadiyah. Tapi Salafi lebih pada pengajian, kajian kitab gitu kan gitu, dan lain sebagainya. Itu yang paling pokok itu gitu. Oke, jadi kalau Muhammadiyah itu ada 3 pendekatan, sedangkan Salafi hanya dengan 1 pendekatan, yaitu bayani. Oke, terus kemudian Ustadz, Bapak Ibu sekalian, di tangan saya ini ada sebuah buku dari cetakan Suara Muhammadiyah, dan di depan Bapak Ibu ini adalah penulisnya, begitu ya. Jadi buku ini berjudul Perbedaan Muhammadiyah dan Salafi. Jadi nanti semisal Bapak Ibu ingin belajar lebih dalam, ini bisa dibaca bukunya. Sudah dicetak ya, Mas ya, di Suara Muhammadiyah ya. Oke. Nah, kenapa Mas? Kenapa Mas Utama pada akhirnya menulis buku ini? Ya, jadi awal mulanya buku ini sebenarnya hasil meringkas saya. Jadi ini bukunya Pak Ali Trigiatno. Pak Ali Trigiatno ketua Majelis Tabligh BWM, dulunya sebelum ini menjadi ketua PDM Batang. Beliau punya 2 buku, 1 buku dengan 2 jilid, Titik Pisah Salafi dan Muhammadiyah. Karena bukunya bagus, bukunya menarik, kemudian saya minta restu dari beliau untuk saya ringkas, dan itu juga atas arahan dari LPCR PMPP Muhammadiyah. Saya ringkas, kemudian saya resistemasi, saya susun ulang sehingga menjadi bab-bab yang topiknya tersusun lebih urut dan rapi dan lebih singkat dibaca gitu. Maka kemudian setelah saya ringkas, kemudian oleh LPCR PMPP Muhammadiyah sebagai yang menugasi saya juga pada saat itu, kemudian diterbitkan. Kenapa ini harus ada? Yang pertama, ini menjadi wawasan bagi seluruh orang, semua orang, warga Muhammadiyah maupun yang bukan Muhammadiyah. Jadi ada yang mirip, ada yang sama, ada yang beda. Jadi ketika kita dulu membuat buku ini, reaksinya juga macam-macam gitu. Ada yang baik banget gitu, orang Muhammadiyah dan bahkan orang Salafi sendiri pun suka dengan buku ini. Jadi didukung, malah seneng. Oh ya Mas, ini wawasan bagus untuk wawasan fikih di Indonesia gitu. Tapi ada juga yang kurang suka, dan itu wajar saya rasa gitu. Kenapa itu Mas? Karena ada yang suka, ada yang tidak suka gitu. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang rupanya ya. Siap. Iya. Oke. Buku ini cukup menarik karena dari 2 jilid buku yang cukup tebal sebelumnya itu bisa dirangkum dalam 100 sekian halaman ya Mas ya. Dan ini mungkin sangat ringan dibaca begitu. Apabila Bapak Ibu ingin mengenal lebih jauh apa bedanya Salafi dan Muhammadiyah itu begitu. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya Mas. Apakah betul sebenarnya saat ini banyak masjid dan sekolah yang diambil alih oleh Salafi? Jadi begini ya, itu kalau perkara kasus-kasus seperti itu kita banyak temukan di masyarakat. Tapi kan bagaimana penyelesaiannya itu ada caranya sendiri gitu kan. Nah, terkait dengan mengambil alihan masjid dan semisalnya, itu juga selain kita melihat adanya sebab dari luar atau eksternal Muhammadiyah, tapi juga kita mengevaluasi diri kita sendiri kan gitu. Maka kalau saya ditanya, Mas bagaimana kita menjaga masjid Muhammadiyah? Ya sholat di masjid Muhammadiyah. Ya sholat di masjid 5 waktu kan gitu, semampunya, diurus dengan baik, administrasinya ditata dengan baik, keuangannya ditata dengan baik. Kemarin ada Pak Kusnadi juga kan di sini, yaitu beliau juga LPCR PM juga gitu. Maka itu cara menjaga Masjid Muhammadiyah. Begitu juga sekolahnya, sekolah Muhammadiyah ketika ditata dengan baik, dimanajemen dengan baik, ada penekanan ideologi di situ, insya Allah juga tidak akan terancam dengan mengambil alih dan sebagainya. Ditanya banyak kan? Banyak, sepertinya banyak gitu. Baik, jadi untuk menjaganya itu
sholatnya di Masjid Muhammadiyah. Kalau punya anak, anaknya disekolahkan di sekolah Muhammadiyah supaya terus menjaga ekosistem dari masjid-masjid dan sekolah-sekolah yang memang sebenarnya sudah milik Muhammadiyah, begitu ya Mas ya. Oke. Nah, sebenarnya ada pertanyaan menarik ini. Kalau dalam dakwahnya, apakah betul Salafi itu suka menjamin surga? Jadi gini, kalau semua orang Islam, semua pendakwah pasti memotivasi para jamaahnya agar masuk surga. Iya. Tapi kadang-kadang di sebagian orang, terkhusus Salafi itu kadang-kadang dia menjamin surga bagi kelompoknya. Nah gitu. Terus pertanyaannya apakah Muhammadiyah juga demikian? Nah tentu jawabannya tidak. Nggak ada Kiai Dahlan atau Kiai Ibrahim atau siapapun pimpinan Muhammadiyah menjamin surga bagi para pengikutnya. Akan tetapi Muhammadiyah menyediakan fasilitas sebagai jembatan masuk surga. Amalnya sendiri yang menentukan, kan gitu. Jadi kalau ditanya Muhammadiyah kok tidak pernah menjamin surga bagi para pengikutnya, memang tidak pernah menjamin surga, tetapi menyediakan fasilitas, wasilah atau kendaraan untuk mencapai surga insya Allah. Gitu. Asalkan ikhlas bekerja di Muhammadiyah, ikhlas berjuang di Muhammadiyah, insya Allah nanti akan mendapatkan pahalanya sendiri. Betul. Muhammadiyah tidak menjamin surga bagi orang-orang pengikutnya, bagi warga Muhammadiyah, tapi memberikan fasilitas atau tempat atau wadah seperti sekolah, rumah sakit untuk beramal, bermasyarakat dan lain sebagainya, begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, fun fact tentang kelompok Salafi lagi nih Mas. Apakah betul kelompok Salafi itu suka mengkafirkan orang-orang yang berbeda dengan kelompok mereka atau yang tidak sepaham dengan ide-ide mereka? Mengkafirkan, ngeri sekali. Jadi begini, orang Salafi itu beda-beda. Ada Salafi yang dia bersahabat dengan Muhammadiyah, dia tidak menganggap Muhammadiyah itu orang-orang yang salah gitu. Tapi ada juga yang kadang sampai lebih keras gitu. Jadi ada beberapa kelompok di dalam Salafi itu sendiri. Jadi tapi mereka saling mengklaim bahwa saya ini Salafi gitu. Saya ini paling hebat, saya ini paling yang dijamin surga. Tapi dalam menyikapi orang lain beda-beda Mbak gitu. Kadang ada yang orang Muhammadiyah enggak apa, teman kita. Oh enggak apa, orang NU teman kita. Tapi kadang ada yang lebih keras. Bahkan kadang sampai ada yang mohon maaf membolehkan untuk berbuat hal-hal tertentu yang kurang manusiawi. Tapi itu tidak semua, beda-beda orang-orangnya. Tergantung bagaimana, di mana dia mengkajinya, di mana dia belajar tentang kesalafian itu kan beda-beda. Nggak bisa disamaratakan semua gitu. Tapi ada gitu. Ada oknum gitu ya. Ada tapi tidak semua. Tidak semua. Jadi memang sebenarnya mungkin banyak perbedaan di kehidupan sehari-hari dan sebenarnya sebagai warga Muhammadiyah itu sendiri, bagaimana cara yang tepat ketika kita menyikapi perbedaan-perbedaan, salah satunya kelompok-kelompok Salafi seperti itu? Menyikapi perbedaan ya. Iya betul. Ya. Kalau di Muhammadiyah sendiri kan kita diajarkan untuk toleran dengan siapapun yang berbeda. Bahkan dengan orang non Muslim pun kita diajarkan untuk toleran juga, berbuat baik gitu. Akan tapi dalam konteks kesalafian ini kita ada dua hal yang perlu kita ingat. Pertama adalah ukhuwah, yang kedua adalah amanah. Ukhuwah itu semangat kita ketika berinteraksi dengan orang Islam, siapapun itu, bahkan non Muslim pun kita bergaul. Ini ukhuwah itu semangat kita bersaudara dengan siapapun. Ukhuwah itu adalah semangat kita untuk berinteraksi dengan siapapun. Maka entah itu Salafi, entah itu bukan, kita bisa berinteraksi. Akan tapi kita ada satu hal yang perlu kita ingat, yaitu tentang amanah gitu. Amanah ini adalah ketika kita mengembangkan atau mengelola amal usaha. Betul. Nah, kalau saya sebagai kader Muhammadiyah, sebagai orang Muhammadiyah, saya punya amanah. Amanah saya adalah mengelola amal usaha, menjaga persyarikatan dan termasuk juga para kader-kadernya. Kan kadang-kadang kalau kadernya nggak diperhatikan nanti diambil orang, kan gitu. Nah, itu amanah. Dalam konteks amanah kita menjaga betul kaderisasi, ideologi dan lain-lain. Tapi kalau soal ukhuwah, kita bisa berinteraksi, kita memberikan khidmah pada siapapun tanpa terkecuali.
Oke, jadi dalam menyikapi perbedaan-perbedaan ini ada dua hal, yaitu yang pertama ukhuwah dan yang kedua adalah amanah. Ukhuwah toleransi kepada sesama dan amanah menjaga apa yang sudah Muhammadiyah ciptakan, begitu ya, seperti itu. Mungkin ini diskusi yang cukup menarik, tapi mungkin saya harus menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut begitu ya. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika ingin bertanya kepada Mas Utama pada malam hari ini terkait dengan Muhammadiyah dan Salafi. Ada reward menarik ya. Dua penanya terpilih, satu laki-laki dan satu perempuan. Boleh? Mungkin saya hitung ya, karena banyak ya ini ya. Satu. Ada 100 orang yang angkat tangan di sini kayaknya ya. Jadi saya hitung, saya akan izin berdiri ya, Mas ya. Oke, satu, Mas, satu, saya turun dulu Pak. Oke, saya hitung ya, karena ada reward menarik. Satu, dua, belum. Satu, dua, tiga. Nah, oke, Bapak yang paling belakang dan Ibu yang ya silakan boleh panitia dibantu mic-nya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat Milad 112 Persyarikatan Muhammadiyah. Perkenalkan, nama saya Aditya Yoga Pratama. Sekarang mengabdi di SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Ustadz Muhammad Utama Al-Faruqi, saya mau bertanya berkaitan dengan tema Muhammadiyah dan Salafi gitu ya. Saya pertama berkaitan dengan tema, masih relevankah dengan tema-tema yang semacam ini di Muhammadiyah? Saya yakin masih relevan, apalagi di grassroots, di akar rumput. Muhammadiyah dan Salafi ini sangat relevan untuk kita perbincangkan. Nah, yang ingin saya tanyakan ini kan berkaitan dengan varian-varian yang ada di akar masyarakat gitu, Mas. Jadi kayak saya pernah mau tidak mau Muhammadiyah bisa bersatu dengan siapapun kelompoknya gitu ya, termasuk dengan kelompok-kelompok Salafi gitu. Seperti saya masih sangat teringat dengan perkataan Buya Syafi'i Ma'arif sebelum dia almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, ketika sebelum dia menolak keras ideologi Pancasila waktu itu. Kemudian akhirnya dia berubah 180 derajat, akhirnya mendukung ideologi Pancasila gitu ya. Dari situ saya melihat ternyata dari potret almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, ternyata perilaku atau pikiran-pikiran Salafi yang pernah dia pelajari selama dia di Solo, di Jogja, dan akhirnya di Chicago, itu menunjukkan bahwa sebenarnya dari varian-varian yang semacam itu, apakah Muhammadiyah bisa menjadi tempat bertemu di antara varian-varian Salafi, dan dan Muhammadiyah menjadi wadah bersama. Pertanyaannya itu, apakah varian-varian selain Salafi? Tentunya juga iya. Selain Salafi, bagaimana kelompok-kelompok ini bisa bertemu di Muhammadiyah untuk terutama berkaitan dengan dakwah. Terima kasih Ustadz Muhammad Utama Al-Faruqi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi namanya? Pak siapa namanya? Ya, terima kasih Bapak penanya. Ya, pertanyaan pertama tadi soal masih relevankah? Masih Pak.
Karena namanya fikih itu di Muhammadiyah ditarjih dan ditajdid. Ditarjih itu dipilih yang paling sahih, ditajdid yang terbarui. Yang kedua adalah apakah mungkin Muhammadiyah menjadi rumah pertemuan dari semua aliran itu? Tentu sangat mungkin. Tetapi dengan tadi yang saya sampaikan, prinsip ukhuwah atau amanah gitu. Ukhuwah, Muhammadiyah punya ruh ukhuwah. Muhammadiyah punya semangat bersaudara, berinteraksi dengan semua hal, semua orang. Saya sendiri pun sebagai orang Muhammadiyah yang saat ini berada di kantor pusat, karena saya sebagai penerjemah bahasa Arab ya, ini saya sering berhubungan juga gitu. Itu sangat mungkin untuk berinteraksi dengan berbagai macam aliran pemikiran. Akan tetapi ketika sudah di Muhammadiyah, itu sudah menjadi amanah. Kalau kita bergaul dengan orang luar non Muhammadiyah itu ukhuwah, sifatnya ukhuwah, konteksnya ukhuwah, persaudaraan antar umat Islam, persaudaraan antar manusia. Akan tetapi jika dengan amal usaha kita, konteks amal usaha, kita mengurus amal usaha, mengurus sekolah, mengurus pesantren, mengurus rumah sakit, itu konteksnya pada amanah. Gitu. Namanya amanah ketika kita diberi amanah sebagai pengelola, sebagai guru, sebagai karyawan atau apapun itu, maka kita juga harus menunaikan amanah dengan sebaik-baik mungkin. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ada satu hal yang namanya ideologi di Muhammadiyah. Apa fungsi ideologi, Pak? Fungsi ideologi adalah menyamakan persepsi semua orang yang ada di Muhammadiyah pada organisasinya. Ketika seorang atau ketika suatu organisasi atau lembaga itu tidak punya ideologi yang sama atau persepsi yang sama pada lembaganya, maka yang terjadi adalah perseteruan yang tidak berhenti-hentinya. Maka ada ideologi agar disatukan. Oh, Muhammadiyah itu begini, Islam Muhammadiyah itu seperti ini, berkemajuan itu seperti ini. Kalau memahami Islam dengan bayani burhani irfani, fatwa yang diikuti fatwa tarjih, itu untuk menyamakan persepsi. Jadi bukan kemudian ideologi itu seperti agama baru. Kadang sebagian orang menganggap ideologi agama baru, itu bukan. Ideologi adalah alat memersatukan semua pandangan kepada lembaga atau kelompok masyarakat itu. Apakah mungkin bisa? Bisa. Akan tetapi dengan menyatukan ideologi mereka pada Muhammadiyah, menyamakan persepsi mereka tentang Muhammadiyah. Di Muhammadiyah sendiri sering ada perbedaan, itu biasa. Bapak-bapak yang ada di pimpinan atau di lembaga pasti mengalami perbedaan-perbedaan itu, perdebatan, kemudian adu argumen, itu hal yang sangat biasa dan lumrah. Akan tetapi ketika sudah diputuskan oleh pimpinan forum, maka selesai. Nah, itu bagaimana prakteknya Muhammadiyah sebagai rumah bagi semua. Nah, itulah yang kemudian jadi kembali pada pimpinan Muhammadiyah masing-masing, baik di lembaga maupun di ranting sampai pusat. Begitu Pak penanya ya. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Oke, mungkin langsung ke penanya kedua. Boleh panitia dibantu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Ramadila dari PDNA Surakarta. Ingin menanyakan mengenai Muhammadiyah dan Salafi ini. Sebelumnya saya mengamati apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi di sekitaran Muhammadiyah ini. Ada juga Muhammadiyah yang beberapa membernya juga lebih condong ke Salafi. Sedangkan kita tahu bahwa ideologi Salafi salah satunya adalah menegakkan Khalifah Islamiyah, kemudian selanjutnya mungkin yang agak berbahaya juga yaitu mudah mengkafirkan sesama saudaranya. Dan begitu saya ingin menanyakan mengenai implikasi apa yang akan terjadi jika Muhammadiyah juga bersama Salafi ini juga masuk ke organisasi Muhammadiyah. Kemudian implikasinya itu akan seperti apa? Apakah Muhammadiyah yang menjadi kesalafian atau Salafi yang ke Muhammadiyahan? Begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nabila. Ya, yang pertama ingin saya tekankan adalah tidak semua Salafi suka mengkafirkan, Mbak.
Saya ulangi, tidak semua orang salafi, tidak semua kelompok salafi suka mengkafirkan orang, tidak semua, tapi ada gitu. Karena apa? Salafi itu beda-beda juga. Tidak kemudian saya misalnya ada orang ngaku saya salafi, kemudian semuanya yang sama-sama mengaku salafi semuanya sama suka menyalahkan atau misalnya tidak seperti itu. Salafi itu beda-beda. Salafi itu tidak satu warna. Saya kenal dengan orang salafi banyak, Mbak. Karena saya alumni Madinah gitu. Saya alumni Arab Saudi gitu. Saya punya teman, dia kalau saya tahu orang Muhammadiyah, dia tahu saya orang Muhammadiyah, biasa aja gitu. Oh ya Mas, silahkan, gimana kabarnya, sehat gitu. Itu beneran. Jadi, tapi saya juga punya teman yang dia karena dia tahu saya orang Muhammadiyah, dia nggak suka. Dan mereka berdua mengaku mereka salafi. Begitu juga saya yakin di masyarakat, di Solo, di mana-mana pasti ada yang serupa juga gitu. Ada orang ngaku dia salafi, tapi dia tidak mengkafirkan. Dia ngaku dia salafi, tapi dia biasa aja dengan Muhammadiyah. Ada yang ngaku dia bilang dia salafi, tapi dia masih masih ikut Hizbul Waton dan semisalnya. Itu salafi tidak semuanya sama, oke? Itu perlu dipahami dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomena orang Muhammadiyah ke salafian atau orang salafi ke Muhammadiyahan gitu ya. Itu tambah. Yang pertama, kita berada di Indonesia gitu. Di Indonesia itu kita berada di masyarakat yang majemuk. Enggak semuanya bisa disamakan gitu. Apalagi dengan kekuatan gitu. Kalau saya waktu di Arab Saudi dulu biasa itu pemahaman agama disamakan itu biasa gitu. Tapi di Indonesia kita harus paham gitu. Harus sadar bahwa kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Nah, termasuk dengan adanya seperti itu, kenapa orang Muhammadiyah suka ngaji di Salafi atau orang Salafi suka ngaji di Muhammadiyah atau sebaliknya, itu adalah gejala sosial yang alami. Kenapa? Karena sekarang informasi itu mudah tersebar kemana-mana. Anda mau pengajian apa aja di YouTube ada semua. Mau pengajian Ustadz Muhammadiyah, Ustadz Salafi, Ustadz dan lain-lain. Lalu bagaimana, apakah itu hal yang buruk? Terkadang itu menimbulkan hal yang kurang baik. Dalam organisasi misalnya, saya pernah berada di sebuah lembaga Muhammadiyah, tanpa saya nyebut ya, di suatu kota di Jawa Tengah juga gitu. Itu pimpinan unit saya seorang Salafi. Ketika kita memberikan usul, dia kurang fleksibel dalam memimpin. Kenapa bisa begitu? Karena dia mengaji di beberapa pengajian tertentu yang memang dia kurang fleksibel juga gitu. Itu pengaruhnya sampai ke situ. Di beberapa sekolah juga mengalami hal yang serupa. Salafi mengharamkan musik misalnya. Maka kemudian di beberapa sekolah drum band tidak boleh ada. Karena drum band tidak boleh ada, beberapa banyak yang memprotes. Ini kita ini Muhammadiyah Mas, kita ini Muhammadiyah Pak gitu. Maka kemudian adanya orang-orang Muhammadiyah yang cenderung ke Salafi di organisasi atau di lembaga itu sering membuat masalah. Kan gitu. Dan itu memang suatu hal yang susah dijelaskan dikotomis, itu susah dijelaskan hitam putihnya, tapi itu gejala sosial yang biasa. Lalu bagaimana kita menanggulanginya? Yang pertama adalah bagaimana kita menggalakkan pengajian tarjih, menggalakkan pengajian Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menggerakkan anak-anak muda terkhusus agar mereka mengaji di Muhammadiyah. Loh, bapak-bapaknya nggak diurusi, bapak ibunya diurusi juga. Tapi yang terpenting adalah anak-anak muda. Anak-anak muda ini gampang terpancing, gampang tertarik dengan satu hal yang baru. Padahal nanti di kemudian hari mereka lah yang menggantikan bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Begitu nggih Bu nggih? Jadi itu fenomena yang mungkin kita bisa katakan sementara biasa gitu. Karena informasi itu tersebar kemana-mana, mudah diakses orang. Seseorang bisa aja, oh sekarang saya jadi orang Muhammadiyah, besok pagi dia sudah jadi orang Salafi bisa. Karena dia malamnya nonton YouTube pengajian Salafi, tertarik, kemudian akhirnya suka kan gitu. Kan sekarang media sosial kan gampang banget gitu ya. Atau mungkin dia tertarik dengan dunia Islam yang agak garis keras gitu. Karena dengan pengaruh YouTube, pengaruh Facebook, media sosial yang lain-lain, itu hal yang sangat mudah terjadi. Saya ingat ada seorang anak dia anak perwira militer, orang Indonesia, perwira TNI, dididik sejak kecil sebagai dengan nasionalisme yang tinggi, sebagai kader negara yang beneran gitu. Akan tetapi dia suatu ketika dia berubah.
Karena apa? Dia menonton YouTube soal video-video yang bernuansa Islam garis keras. Zaman sekarang suatu hal bisa berubah hanya karena nonton video. Nah, apalagi kalau pengajian soal fenomena Salafi dan Muhammadiyah itu hal yang sangat biasa terjadi di masyarakat. Begitu nggih Bu nggih? Jelas ya? Baik, terima kasih banyak Mas atas jawabannya dan diskusi yang cukup menarik dari dua penanya tadi. Namun mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum berkesempatan untuk bertanya, mungkin bisa di lain kesempatan ya. Oke, baik. Mungkin sebagai penutup Mas, karena mungkin belum banyak yang berkesempatan untuk membaca mungkin ya, boleh dijelaskan secara singkat terkait isi dari buku Perbedaan Muhammadiyah dan Salafi ini. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, buku ini memang saya seperti yang tadi saya sampaikan, memang bukunya Pak Ali Trigiatno. Saya sudah minta izin sekaligus sowan untuk saya ringkas jadi buku simpel ini. Pembahasan ini sistematis, saya bagi menjadi beberapa bagian utama. Ada topik 1, sholat, puasa, zakat, dan haji. Loh Mas, syahadatnya kok nggak dibagi Salafi dan Muhammadiyah? Syahadatnya sama. Syahadatnya sama, sholatnya menghadap kiblat, cuma beberapa hal ada perbedaan. Apakah kita harus memusuhi mereka? Tidak, mereka saudara kita, cuma beda. Nah, setelah haji ada muamalat. Kemudian ada tentang adab, tentang wanita, hukum cadar, hukum menikahi wanita hamil, hukum menambahkan nama suami, hukum menyusui anak di atas usia 2 tahun, kemudian tentang penampilan, kemudian seni budaya, dan lain-lain. Di akhir buku ini, saya juga membuat tabel perbandingan antara Salafi dan Muhammadiyah. Agar bapak-bapak dan ibu-ibu nanti mudah untuk memahami. Kalau, wah Mas saya kalau baca 2 jilid pusing. Oke, saya buat 1 jilid. 1 jilid masih pusing karena banyak dalilnya, banyak keterangannya belibet. Maka kemudian saya buat tabel perbandingan. Nah, ini udah simpel nanti. Mas, dibuat simpel lagi dong. Diapain lagi? Sudah sangat simpel ya. Ya. Ini buku ini kabarnya terakhir dari penerbit Suara Muhammadiyah sudah habis tercetak 1000 eksemplar. Sudah cetak lagi tapi saya belum ada info lagi tentang itu gitu. Berarti jika Bapak Ibu berkenan untuk membaca, mohon agak bersabar begitu ya Mas ya. Ya. Karena masih cetak ulang dan mungkin peminatnya banyak gitu ya, karena pengen tahu Muhammadiyah dan Salafi itu seperti apa. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir dalam dialog kita pada malam hari ini Mas. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan para hadirin yang telah menyimak secara langsung. Nanti bagi para penanya mungkin boleh ke samping panggung untuk mendapatkan hadiah 2 buku dengan judul Perbedaan Muhammadiyah dan Salafi karya Muhammad Utama Al-Faruqi LCMPD. Baik, kemudian untuk selanjutnya sebagai ucapan terima kasih kami memberikan kenang-kenangan kepada Mas Utama selaku pembicara pada malam hari ini. Mungkin kami panggil ya, kami persilahkan kepada Mas Hawaril untuk memberikan kenang-kenangan tersebut. Kepada Mas Hawaril kami persilahkan. Baik, mungkin kami terima kasih Mas Hawaril atas perkenannya. Kami panggil 2 penanya yang sudah bertanya tadi, boleh naik ke atas panggung untuk mendapatkan buku secara simbolis dari Mas Utama. Baik, boleh naik ke atas panggung, kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk acara kita pada malam hari ini. Baiklah, hadirin sekalian, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Satu pelajaran yang bisa saya petik pada kesempatan kali adalah banyak perbedaan terjadi di kehidupan kita dan cara kita menyikapinya dengan terus bertoleransi, menjalin uah dan tetap terus menjaga amanah yang telah dibebankan Muhammadiyah kepada diri kita sendiri. 112 tahun Muhammadiyah telah berdiri dan di tangan kita semualah Muhammadiyah harus memperpanjang umurnya supaya menghadirkan kemakmuran untuk semua. Saya Fatimah Nur Muhammad pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.